Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Saya Roli Tanebaho, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Deli Serdang. Latar belakang, dalam rangka menumbuhkan budaya positif di sekolah serta menciptakan suasana belajar yang kondusif di lingkungan sekolah, setiap siswa dan guru harus membiasakan budaya positif agar visi sekolah dapat terwujud. Adapun tujuan aksi nyata: 1. Menumbuhkan dan menanamkan budaya positif pada siswa. 2. Melahirkan murid yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Sebagai tolak ukur: 1. Siswa dapat membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. 2. Siswa dapat menerapkan budaya positif di sekolah. Adapun lini masa pertindakan: 1. Guru berdiskusi dengan kepala sekolah. 2. Guru melakukan sosialisasi diseminasi budaya positif kepada seluruh warga sekolah. 3. Guru menjelaskan pentingnya dan manfaat keyakinan kelas sebagai budaya positif. 4. Guru membuat kesepakatan bersama di kelas dan menerapkan segitiga restitusi. 5. Guru memantau, merefleksi, dan mengevaluasi kegiatan. Dalam hal ini, dukungan yang dibutuhkan: 1. Dukungan dari kepala sekolah, guru, murid agar kegiatan yang sudah dirumuskan berjalan lancar. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif pada murid. 3. Orang tua atau wali murid untuk melakukan budaya positif di rumah. Adapun pelaksanaan kegiatan aksi nyata adalah sebagai berikut. 1. Berdiskusi dengan kepala sekolah. Sampaikan anak itu adalah yang kultur. Kenapa? Di rumah itu kan dia ada kulturnya. Sampai kemarin kita kan guru. Bagaimana berperan guru dalam penyampaian kita? Contoh waktu kita bahasa binatang, dia mana? Manusia. Itu binatang. Orang tua saya nggak pernah gitu, tapi nggak bebas. Coba kalau ada bahasa binatang harus sayang, itu masih indah. Harus sayang, ya. Oh, ganti-ganti. Kita puji setinggal itu akan dulu dikasih. Itu bahasa yang indah. Ya itu sepamakan tidak apa-apa. Yang penting intinya gitu. Di dalam kelas itu kita penguasaan kelas. Baik, bagus kan kita selalu berikan di dalamnya. Mau kesepahaman, ya, mau kesepakatan, ya kita selalu dulu gimana dalamnya. Yang penting intinya, ya ada dengan semua umum. Betul. Pokoknya ada bangga sih, sayang sih.
Loh, ya iya. Loh, itu kan saya masih belum penggerak. Kami telah melakukan dari dulu. Kalian buat apa nih? Kan mereka tinggi lagi. Lupa lagi. Ada spanduknya, ada penyampaiannya. Aduh, gitu. Kirim malam gua kemarin itu dong. Iya. Penyampaian itu. Yang mau aja kue 2 biji udah. Iya. Kayak itu enak. Ini loh. Kegiatan sosialisasi diseminasi budaya positif dengan rekan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Pertama-tama ucapan puji kita kepada Allah SWT Tuhan yang Esa, yang mana di pagi acara ini kita berkumpul di ruang guru ini dan berkumpul dalam acara nantinya dari CPD calon guru penggerak atau bertujuh di RW mudah-mudahan akan memanfaatkan program dari guru penggerak. Mudah-mudahan kita semuanya dan guru dan kepada Bapak bersama Ibu Guru. Pagi hari ini sudah banyak yang saya sampaikan tentang waktu berbicara. Nanti mohon didengarkan apa yang disampaikan oleh dua narasumber calon guru penggerak di sekolah kita. Pada Bapak sekalian, mohon yang belum mendaftar menjadi guru penggerak silakan mendaftar. Mereka ada angka 7, ya. Sebentar lagi akan dibuka ke 9, ya. Jadi nanti mohon kita saja apa-apa. Memang sih, kalau yang sudah tua-tua jangan, terbentuk nantinya waktu. Yang masing-masing udah menjalani ini ikuti. Kita nggak tahu ke depannya bagaimana program guru penggerak ini. Tapi ikuti saja. Masih mudah ikuti saja. Jangan mudah menyerah. Jadi sekolah kita sudah ada 2 calon guru penggerak. Mudah-mudahan untuk ke depan kita sudah tambah lagi. Semakin banyak calon guru penggerak di sekolah, maka sekolah tersebut nantinya banyak panggilan guru tersebut mengikuti intake dan sosialisasi dan sekaligus pemanggilan nanti program-program tingkat campus. Jadi ya kepada Bapak Ibu sekalian silakan ikuti, gak ada ruginya, semua sudah menguntungkan. Kemudian sebetulnya ada beberapa hal nantinya mau saya sampaikan, tapi intinya dulu ya pada mereka setelah mereka selesai nanti ada 3 hal yang perlu saya sampaikan pada sesi ini. Jadi kita lihat dulu nanti pemaparan beliau, begitu sudah habis nanti ada penyampaian dari satu kali di ruang ini. Jadi begitu selesai pemaparan mereka kepada Bapak Ibu jangan bubar. Jadi mohon tetap tinggal di tempat. Kemudian kepada anak-anak silakan kasih jawabannya atau bagaimana dan tim kelas kamar. Ya, yang ada kita dengan ada malu dan cabut lagi. Malu kita. SMK cabut siswa yang malu. Ya, makanya kita harus bertanya kita kepada narasumber. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semuanya. Anak negeri membawa sebuah mimpi terang dengan
kurikulum yang telah memberikan waktu untuk mendukung kami melaksanakan diseminasi calon guru penggerak dalam modul 1.4. Saya tidak lama untuk berkata-kata, langsung saja Bapak Ibu. Di sini kami sudah sampai kepada modul 1.4, yaitu tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, kami di sini dituntut untuk melakukan aksi nyata, yaitu menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bagaimana budaya positif di lingkungan untuk diterapkan di lingkungan SMK Negeri 1 Pantai Labu. Di sini kami tidak meminta untuk bertanya, tidak untuk berdebat. Kami hanya menyampaikan apa yang sudah kami pelajari. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa menerapkan di kelas masing-masing. Adapun tujuannya, yaitu kami mau membagi pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif kepada Bapak Ibu guru semuanya yang ada di SMK Negeri 1 Pantai Labu. Kemudian kami nanti berharap Bapak Ibu guru dapat menerapkan budaya positif tersebut di kelas Bapak Ibu masing-masing. Sebelum masuk ke konsep apa yang mau kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, di sini ada pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu cukup menjawab dalam hati saja, setuju atau tidak setuju. Jadi ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. 1. Setujukah atau tidak setujukah Bapak Ibu terhadap hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kedua, setuju atau tidak setujukah Bapak Ibu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Yang ketiga, setuju atau tidak setujukah Bapak Ibu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Jawab saja di dalam hati. Namun adapun topik yang akan kami sampaikan di sini ada 6 topik, mulai dari 2.1 sampai 2.6. Karena kami ada 2 orang calon guru penggerak dari SMK ini, maka topik ini kami bagi 2. Jadi 2.1 sampai 2.3 saya yang akan menyampaikannya kepada Bapak Ibu. Kemudian 2.4 sampai ke 2.6 dilanjutkan oleh Ibu Ronita. Baik Bapak Ibu, langsung masuk ke eksplorasi konsep, yaitu pembelajaran 2.1 mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di dalam calon guru penggerak kita dituntut untuk membuat paradigma baru. Bagaimana cara melakukan perubahan paradigma itu? Di sini ada satu saya kasih kegiatan, namanya istilahnya kegiatan kepala tangan. Jadi ada 2 orang, si A dan si B. Anggaplah itu ibu atau bapak dan teman ibu atau bapak. Ambil secari kertas, kemudian sobekkan, lalu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga di dalam kertas tersebut. Kemudian kertasnya Bapak Ibu lipat, lalu masukkan ke salah satu tangan Bapak Ibu, genggam kepal yang kuat. Setelah itu suruh teman Bapak Ibu untuk membuka kepala tangan Bapak Ibu dengan berbagai cara. Bisa dengan cara meminta, membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa aja supaya kepala tangan Bapak Ibu terbuka. Nah, ini adalah salah satu kegiatan perubahan paradigma. Kalau tidak terbuka, menurut Bapak Ibu kenapa? Kalau terbuka, menurut Bapak Ibu kenapa?
Yang bisa membuka kepala tangan Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri. Jika Bapak Ibu mau, Bapak Ibu bisa buat bukanya sendiri. Seperti itu ya. Dari kepalan tadi Bapak Ibu, kita bisa ambil ada namanya ilusi kontrol ataupun namanya teori kontrol. Kontrol diri ya Bapak Ibu ya, atau namanya teori pilihan. Nah, apakah itu? Yang pertama, ilusi guru. Bagaimana cara mengontrol murid. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Yang ketiga, adanya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, bahwasanya orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari ilusi kontrol tersebut, di sini timbul pertanyaan, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol diri tersebut? Nah, ada dua stimulus, yaitu pertama stimulus respon. Bagaimana melakukan ilusi kontrolnya? Bapak Ibu bisa baca di depan, ya. Kita nggak lama-lama Bapak Ibu, karena masih ada lagi videonya. Bapak Ibu bisa baca bagaimana stimulusnya, terus teori kontrol apa yang Bapak Ibu beri terhadap stimulus respon tersebut. Lanjut. Nah, setelah kita mengetahui tentang teori kontrol, semuanya masuklah kita kepada disiplin. Ya Bapak Ibu ya, disiplin sudah kita terangkan. Jadi Bapak Ibu sudah lebih tahu apa artinya disiplin, bagaimana memaknai disiplin. Bapak Ibu bisa baca, kemudian bisa Bapak Ibu terapkan sendiri. Lanjut. Dari disiplin, yang kedua itu ada nilai-nilai kebajikan universal. Ini hanya teorinya saja Bapak Ibu, apa itu nilai-nilai kebajikan, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian masuk ke pembelajaran 2.2, yaitu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Untuk restitusi nanti itu akan disampaikan oleh Ibu Ronika. Yang akan saya sampaikan yaitu tentang teori motivasi perilaku manusia. Bahwasanya motivasi itu ada dua, yaitu eksternal dan internal. Yang kita harapkan nanti di sini adalah motivasi eksternal. Nah, dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu pasti sudah mengerti tentang ini, ya. Jadi dihukum oleh penghargaan itu bahwasannya penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau memujuk. Lanjut. Ini ada video Bapak Ibu. Ini ada video. Inilah yang kita lakukan terhadap siswa selama ini, yaitu macam-macam hukuman siswa di sekolah. Ada yang pertama bersihkan toilet, kemudian berdiri di lorong, jalan jongkok, kemudian hormat bendera, jam ya Bapak Ibu ya. Berdiri satu kali, push up. Nah, ini di guru penggerak, hal ini ternyata tidak diperbolehkan Bapak Ibu ya, dengan menghukum anak seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Kasihlah dia konsekuensinya relevan dengan mapel Bapak Ibu. Jadi kalau si siswa membuat pelanggaran, beri dia keyakinan kelas untuk mentaati peraturan,
dengan mapel Bapak Ibu. Ini ada contohnya Bapak Ibu ya. Dia melanggar peraturan, kemudian si gurunya memberi dia tugas membersihkan lab mapel. Ini kebetulan pelajarannya pelajaran IPA. Lanjut. Nah, di sini ada kegiatan juga saya kasih ke Bapak Ibu, yaitu namanya tugas perbedaan hukuman dan konsekuensinya. Ada tindakan guru, ada 7 tindakan guru. Di kolom sebelah kanan itu ada hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu bisa isi dalam hati saja. Menurut Bapak Ibu, untuk tindakan guru yang pertama, itu jawabannya hukuman atau konsekuensi. Demikian selanjutnya. Nah, ini jawaban saya. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu menurut saya hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Memberikan tumpahan air di meja, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu namanya hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PDOK, itu konsekuensi. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, bagaimana seharusnya? Seharusnya seperti ini Bapak Ibu. Jika hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, maka konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kemudian, jika membuat hukuman anak sakit, maka konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ini yang Bapak Ibu kerjakan selama ini, dan termasuk juga saya. Jadi setelah saya mempelajari modul ini, saya merasa saya salah. Untuk diri saya salah. Setelah saya mempelajari modul 1.4, bahwasannya selama ini saya sudah melakukan budaya negatif. Ini adalah restitusi nanti disampaikan oleh Ibu Ronita. Lanjut. Nah, explore konsep, yaitu yang terakhir ini dengan saya, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan Bapak Ibu dengan siswa di dalam kelas. Bapak Ibu pasti punya peraturan dengan siswa Bapak Ibu. Nah, buatlah itu menjadi kesepakatan kelas antara Bapak Ibu agar siswa tadi mentaati peraturan dalam bentuk kesepakatan kelas. Seperti ini contohnya Bapak Ibu. Jadi ini boleh Bapak Ibu tulis, tempel di kelas atau di ini, udah apa kesepakatan yang kelas yang Bapak Ibu sepakati dengan siswa Bapak Ibu. Bukan wali kelas ya Bapak Ibu ya, tapi Bapak Ibu guru mapel. Bapak Ibu guru mapel bisa melakukan ini. Contohnya, jika dia selalu datang tidak mengucapkan salam, berarti buat kesepakatan kelas bahwasannya datang masuk ke dalam kelas mengucapkan salam. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Tidak usah lagi pakai, kamu harus bersih-bersih. Tidak boleh kotor, tidak. Tapi buat kesepakatan kelas, kamu semuanya yang ada di kelas ini wajib menjaga kebersihan kelas. Lanjut. Ya. Stop. Naik atas lagi Bu Rolina. Ini dia peraturannya Bapak Ibu. Jika di peraturan Bapak Ibu selalu kembalikan buku ke tempatnya, buat itu apa? Itu tanggung jawab kamu nah. Keyakinan kamu itu apa? Tanggung jawab. Kemudian jika dia suka mengganggu temannya di kelas, Bapak Ibu beritahu bahwasanya kamu harus menghormati teman kamu. Kemudian jika dia suka melakukan kekerasan, Bapak Ibu harus memberikan dia keyakinan bahwasannya menghormati orang lain, kemudian jaga keselamatan, dan seterusnya sampai jangan berlari di kelas ataupun koridor. Itu keyakinan kelasnya
berupa keselamatan dan keamanan. Demikian aja Bapak Ibu, untuk dipahami, tidak ada pertanyaan di sini, tidak ada no debat. Jadi mudah-mudahan kalau mau lebih tahu lagi ke dalam ini, silakan mendaftar calon guru penggerak angkatan 9. Kami siap membantu dan membimbing Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Waktunya terlebih kepada Bapak Kepala Sekolah. Di sini saya akan melanjutkan pembelajaran yang keempat sampai dengan yang keenam. Di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu, tetapi saya mengajak Bapak Ibu guru untuk bergerak sesuai dengan kurikulum Merdeka yang telah kami dapatkan terlebih dahulu di CGP angkatan ke-7. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Baik itu anak kecil sampai yang dewasa, itu butuh yang namanya pertama adalah kasih sayang. Semua manusia itu membutuhkan kasih sayang. Ya. Nah, yang kedua yaitu penguasaan. Yang ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan yang terakhir yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ya. Jadi di sini kita membutuhkan kelimanya. Nah, jika kelima kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka kita hidup dengan damai. Ya, hidup kita itu akan berjalan dengan damai, dan jika kelima kebutuhan dasar ini terpenuhi pada anak-anak, maka masalah atau pelanggaran itu tidak akan terjadi. Next book. Nah, yang kelima yaitu posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ya, jadi posisi kita ada 5. Mungkin selama ini telah kita lakukan, tetapi kita tidak sadar kita itu berada di posisi yang mana. Ya. Nah, sebelum saya mengikuti CGP, saya masih dalam identitas gagal, Bapak Ibu ya. Nah, mungkin kita juga setelah melihat tayangan ini, kita bisa sama-sama berubah menjadi identitas yang kita harapkan ya, yaitu kontrol diri. Nah, di sini 5 posisi kontrol ada. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga yaitu sebagai teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, kelima posisi ini secara sadar atau tidak sadar telah kita lakukan. Namun, ya, kalau kita masih berada di posisi penghukum, artinya peran kita menghukum anak, dan sebagai pembuat rasa bersalah, ini kita masih dalam level identitas gagal. Ya, kenapa dalam identitas gagal? Nah, di sini ada beberapa efek atau dampak dari posisi penghukum dan membuat rasa bersalah. Nah, di sini ada beberapa poin, Bapak Ibu bisa baca. Nah, kemudian posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Ya. Nah, sebagai teman ini ada positifnya dan ada negatifnya. Ya. Sehingga posisi teman ini masih dalam identitas berhasil atau sukses, tetapi ini masih mengharapkan imbalan. Ya, jadi murid itu melakukan sesuatu, ya, bukan dari kesadaran diri sendiri, tetapi ada sesuatu yang diharapkannya. Artinya kesadaran itu, budaya positif itu tidak lahir dari diri sendiri, tetapi karena ada sesuatu imbalan yang diharapkan. Ya. Nah, kemudian posisi pemantau ini hampir sama dengan posisi teman, sudah termasuk identitas berhasil, tetapi belum sempurna. Nah, posisi yang paling sempurna adalah kita sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini masuk ke dalam level identitas sukses atau berhasil. Nah, di mana di sini menghargai diri sendiri. Artinya siswa itu melakukan sesuatu karena memang dia sadar itu adalah hal yang baik. Bukan karena biar dapat penghargaan atau biar dipuji atau biar gurunya senang, tetapi memang dia sadar. Artinya dia sudah punya keyakinan yang seperti dijelaskan oleh Bu Helmi tadi. Artinya dia mengembalikan buku pada tempatnya, dia sadar itu adalah tanggung jawabnya, seperti itu. Kalau kehidupan kita, ya saya ambil contoh, apa tujuan kita memakai helm? Kira-kira ada yang bisa jawab?
biar aman. Nah, kalau jawaban kurang aman berarti belum sadar diri ya. Ya, jadi artinya tujuan kita memakai helm bukan anti polisi ya atau tilang, tetapi untuk keselamatan seperti itu. Jadi dengan posisi kita sebagai manajer, kita berharap siswa itu memiliki kesadaran sendiri melakukan hal-hal positif atau budaya positif itu berkembang seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada contoh 5 posisi kontrol. Ini sebagai penghukum. Pertama sebagai penghukum. Yang kedua sebagai memberi rasa bersalah. Nah, mungkin secara tidak sadar kita sering melakukan posisi sebagai pemberi rasa bersalah. Ya, misalnya di video ada ya, jelas di situ. Karena ukurannya kecil jadi tidak tampak. Nah, jadi intinya di dalam program Guru Penggerak ini kita diajak untuk berada pada posisi manajer, ya. Nah, di sini ada tugas, ya. Di sini ada pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini salah satu contoh bentuk posisi guru sebagai apa? Sebagai pemberi rasa bersalah, ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, nak. Memang bahasa kita lembut, tapi itu adalah posisi sebagai penghukum. Nah, yang ketiga, ayolah nak, lakukan demi ibu, demi bapak. Nah, ini posisinya sebagai teman, jadi kita berbicara seperti teman, ya. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Ini biasanya anak SD ya. Mau nilai bagus nggak? Ya, ini masih perannya sebagai pemantau. Nah, contoh yang lain, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Inilah yang diharapkan, yaitu posisi sebagai manajer. Nah, jadi kita mengajak siswa itu sadar bagaimana cara menyelesaikan masalah, ya. Nah, itu dia. Nah, di sini peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah berjalan sesuai dengan nilai-nilai manajer atau memperbaikinya. Jadi kalau ada masalah, siswa itu dapat menyelesaikan masalah itu sendiri. Itu yang diharapkan. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini menurut saya sangat menarik, ya, dan perlu kita terapkan. Kenapa? Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau ada siswa yang bermasalah di kelas atau pada kita, maka kita dapat menyelesaikannya dengan menerapkan segitiga restitusi. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh, ada siswa yang berantem, ya kan? Kita nggak boleh langsung kamu yang salah, nggak boleh. Tetapi kita harus menstabilkan. Artinya emosinya itu kita stabilkan dulu, baru kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu validasi kebutuhan, ya. Nah, di sini contoh kalimatnya adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Artinya misalnya dia berantak gara-gara memperebutkan cewek misalnya, kan? Nah, jadi kita memvalidasi dengan cara yang lain kan bisa, nah, nggak mesti berantem seperti itu, ya. Nah, kemudian tahap yang ketiga, yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini menanyakan keyakinan adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Helmi bahwa nilai-nilai keyakinan itu misalnya gotong royong, kemudian tanggung jawab, disiplin. Nah, jadi dengan dia berbuat masalah itu, ya, kita tanyakan apa yang sudah dilanggar. Nah, kalau sudah dijawab, iya Bu, saya kurang disiplin, atau iya Bu, saya kurang bertanggung jawab, nah berarti sudah timbul kesadaran. Sehingga tahap yang terakhir kita ajak, yuk solusinya apa nanti, ya, seperti itu. Jadi pada saat mempelajari ini saya langsung berpikir bahwa kita jadi berperan sebagai BP, ya. Artinya kita harus menyelesaikan masalah itu dengan lembut, ya, nggak boleh lagi dengan kekasaran atau kita balik dengan hukuman tadi, ya, karena hukuman itu tidak diperbolehkan. Nah, seperti itu. Nah, ini menstabilkan identitas. Boleh dengan kata-kata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, Lona, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah buat salah. Kita
kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya, ini contoh kalimat menstabilkan identitas. Ya, jadi kalau anak-anak salah, tidak boleh langsung kita ponis dia salah, tapi kita stabilkan dulu. Kayak yang kedua adalah validasi kebutuhan. Ini bisa dengan kata-kata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih ekstrim lagi atau hal yang lebih jahat lagi, ya kan? Kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Jadi kalau misalnya ada berantem, pasti ada alasannya kenapa dia berantem. Jadi ini harus kita validasi. Kalau anak-anak bermasalah, itu pasti ada salah satu 5 kebutuhan dasar tadi yang tidak terpenuhi. Itu yang perlu kita cari, kita validasi. Nah, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ini bisa dengan kata-kata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Kita balikkan lagi, kita ingatkan lagi keyakinan tadi. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, nak. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ya, dan lain seterusnya. Jadi di sini kita menanyakan keyakinan mana yang sudah dilanggarnya dan yang harus dijalankannya kembali, seperti itu. Nah, ini ada intervensinya kurang lebih 30 detik ya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, ini kelanjutan tadi untuk menemukan keyakinan tadi ya. Nah, kemudian dari penjelasan ini maka ada beberapa hal baru yang perlu yang dapat kita terima ya. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Nah, ini refleksi. Jadi di dalam guru penggerak setiap pembelajaran itu kita diwajibkan untuk melakukan yang namanya refleksi, di mana tujuannya kita mengetahui keberhasilan cara kita mengajar di kelas ya. Jadi dalam kelas ini perlu namanya refleksi. Nah, refleksi di dalam kegiatan tadi ada di depan, boleh kita baca tadi. Nah, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Sumber berdua. Siang ini kita dapat tambahan vitamin berupa metodologi pembinaan siswa kita yang terbaru yang dibawa oleh guru penggerak kita. Pada kita semua, mari kita coba renungkan kalau bisa diperkatakan di belakang. Kepada Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan untuk memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini. Tepuk tangan dulu, ayo Gabriel. Ya, terima kasih kepada Bu Ronika dan Bu Ebi yang telah memaparkan yaitu sebagai segi positif bagaimana cara memberikan ekspresi sekali hukuman kepada siswa. Mudah-mudahan dari awal ini, hari ini dan seterusnya kita bagaimana untuk berikan suatu hukuman itu yang konsekuensinya kepada siswa mudah-mudahan dengan baik ya, bukan sekedar hukuman saja kita berikan ya. Tapi saya lagi dan percaya di sini seperti itu. Rata-rata hukuman itu adalah sekadar saja, ya. Tidak seperti yang ada di YouTube itu, ya. Penghukuman itu sampai semalam lihat di kepala sekolah SCP 3 Lubuk Bakau, Pak Juhu, ya, menghukum siswanya, terakhirnya siswa pingsan dan terakhirnya beliau terlibat kepolisian. Ya, ada semalam kasusnya. Tapi mudah-mudahan kita enggak. Dan itu Pak Sam ya, kalau Pak Sam, ya BTR ya, iya. Kita berubah sekarang ini. Ya, nggak apa-apa kita marah, tapi sudah marah boleh. Ya, marah di hukuman yang mudah dan enak sama anak. Ya, yang tadinya hukuman ibu tersebut tidak membuli anak. Ya kan, cipiki tadi, ya. Calon guru penggerak menyampaikan pemaparan lebih bagus dan ke depan. Bapak Ibu sekalian,
kita sini sudah berkumpul semua, ya, mengawali di bulan Juli kemarin, ya, kemudian sampai bulan Desember, program-program yang kita inginkan sudah berjalan sesuai dengan kita. Kemudian ada keinginan lagi yang belum kesampaian sama saya, sehingga di sini forum ini pun mau saya sampaikan. Akreditasi sudah, kemudian BKK sudah. Langkah selanjutnya saya membuat kesepakatan tidak membuang sampah sembarangan. Artinya tadi pagi dulu sampah yang ada di sekitar rumah. Ya lanjut. Kesepakatan bersama di kelas. 1. Hadir tepat waktu. 2. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. 3. Pada saat guru berbicara, siswa mendengarkan. 4. Berbicara dengan sopan. 5. Melakukan praktek sesuai SOP. 6. Melakukan piket sesuai jadwal. 7. Tidak boleh cabut saat jam pelajaran. 8. Memberi salam kepada guru. 9. Tidak boleh tidur di kelas. 10. Memberi surat keterangan apabila tidak datang ke sekolah. 11. Mengumpulkan tugas tepat waktu. 12. Kesepakatan berpakaian rapi. 13. Tertib di dalam kelas. 14. Tidak makan di kelas saat belajar. 15. Saling menghargai sesama teman dan bertoleransi. Tidak boleh menjelek-jelekan sesama teman. 16. Tidak membuang sampah sembarangan. Nyalakan tanda tanya, mencari jawaban. Refleksi saya adalah budaya positif dapat berjalan dengan adanya kolaborasi dengan ekosistem yang ada di sekolah. Budaya positif dilakukan dengan konsisten dan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih.